Shalom saudara, salam kasih karunia, selamat pagi dan sungguh satu sukacita boleh kembali bersama-sama kita mendengarkan kabar baik melalui renungan pagi pada hari ini. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saya percaya bahwa semua orang mengharapkan, menginginkan untuk semuanya berjalan dengan baik, sehat, sejahtera, dan tidak ada masalah. Tentu itu hal yang kita harapkan. Sama seperti seorang rasul di sini berkata bahwa dia berdoa kepada jemaat Tuhan, orang percaya, yaitu supaya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berkelimpahan, ya, sehat-sehat dan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dan kalimat yang terakhir dari ayat ini dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya mendapatkan sebuah pengertian yang sangat memberkati kehidupan saya dari ayat ini saat saya merenungkan bahwa ternyata apa yang dikatakan di dalam kalimat yang terakhir tadi itu justru adalah standar atau parameter atau ukuran di mana seseorang dikatakan sebenarnya memiliki kehidupan yang sehat-sehat saja atau berkelimpahan dalam segala sesuatu. Apa maksudnya ini? Karena seorang penulis ini, yaitu Rasul Yohanes, berkata sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sebenarnya keberadaan seseorang dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, itu bukan dilihat dari apa yang dia miliki secara materi, lahiriah, dan hal-hal yang mungkin yang saat ini semua orang inginkan. Tetapi jiwa adalah hal yang paling penting. Karena ketika jiwa seseorang sejahtera, ketika jiwa seseorang tenang, ketika jiwa seseorang dalam keadaan baik, maka sesungguhnya apapun yang saat ini dihadapi, apapun yang saat ini dimiliki oleh seseorang, itu akan membuat dia selalu bersukacita. Itu akan membuat dia selalu bersyukur. Karena apa? Karena dimulai dari jiwa yang baik-baik saja, yang sehat saja. Apa maksudnya jiwa ini? Jiwa adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita lepaskan atau tidak bisa kita abaikan. Karena dari jiwa inilah kita tahu bahwa kita memiliki hati, perasaan, memiliki pikiran. Jadi jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita. Di area inilah Tuhan mau kita dalam keadaan baik. Karena kalau di dalam area jiwa ini kita dalam keadaan baik dan sehat, maka sesungguhnya apa yang kelihatan secara lahiriah dan fisik itu akan mengikutinya. Sebaliknya sesungguhnya ketika secara lahiriah dan fisik mungkin kelihatan baik, tetapi pada saat yang sama jiwa dalam keadaan yang tidak baik, maka apapun yang dimiliki oleh orang tersebut atau apapun yang sedang dihadapi oleh orang tersebut tidak dapat dinikmati secara baik juga. Secara rohani sebenarnya ini berbicara tentang Roh Kudus mau berkarya di dalam kehidupan kita melalui hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini penting saudara. Ketika jiwa kita dalam keadaan sejahtera, hati dan pikiran kita dalam keadaan tenang, hati dan pikiran kita penuh dengan ucapan syukur dan penuh sukacita, bukan karena apa yang saudara
miliki atau apa yang sedang saudara hadapi, tetapi apa yang terjadi di dalam hidup saudara, dalam jiwa saudara. Itulah yang akan membuat seseorang akan mampu, tangguh, dan sanggup menghadapi apapun. Sehingga betapa pentingnya jiwa itu di dalam kehidupan kita dalam keadaan baik. Pertanyaannya, bagaimana jiwa kita selalu dalam keadaan baik? Sungguh luar biasa saudara. Yang dibutuhkan oleh jiwa, yang dibutuhkan oleh hati dan pikiran kita adalah kabar baik, yaitu firman Kristus, yaitu hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang akan memberikan kekuatan kepada kita secara mental, dalam hal berpikir, dalam hal merespon sesuatu. Ketika kita selalu menerima hal yang baik dari Tuhan, kita selalu melihat hal yang baik dari Tuhan, maka sesungguhnya apa yang keluar dari hidup kita pun menjadi baik. Karena itu Paulus berkata, pikirkanlah semuanya ini. Dikatakan dalam surat Filipi saudara, dia berkata, pikirkanlah semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut dengan kebajikan, semua yang mulia, semua yang baik, pikirkanlah itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pikiran-pikiran seperti itu? Paulus kembali mengatakan lagi di dalam firman Tuhan, milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itulah yang akan membuat jiwa seseorang selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga ketika jiwa menjadi baik, jiwa dalam keadaan baik dan sehat, maka sebenarnya itu yang menjadi ukuran dan standar bagaimana juga kehidupan lahiriah kita akan menjadi baik saudara. Jadi kalau saya mau simpulkan dalam renungan ini, yaitu keadaan jiwa saudara akan menjadi baik, itu karena ada Kristus yang ada di dalam roh saudara. Dan ketika roh Kristus bekerja di dalam jiwa saudara, saudara menjadi baik, dalam keadaan baik. Dan itu akan mempengaruhi seluruh area kehidupan kita semua. Haleluya. Semoga pagi hari ini seperti Rasul Yohanes berdoa, saya pun berdoa buat kita semua dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, Engkau jamah setiap kami, setiap anak-anak-Mu, sehingga kami selalu melihat bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami selalu sehat, kuat, karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Kristus yang kami sudah dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.